Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brema Iksan Putra Sitepu dengan NPM 220687345 dengan dosen pembimbing Ibu Putri Digantara MSOT dan dosen penguji Dr. Amin Suharti SPKFR. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak dengan Autism Spectrum Disorder. Untuk hipotesis penelitian yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara penerapan pola asuh dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi pada anak Autism Spectrum Disorder. Output penelitiannya yaitu identifikasi profil dominan pola asuh orang tua di klinik A dan pemetaan tingkat kemandirian anak ASD berdasarkan usia kronologis. Implikasi klinis bagi klinik A yaitu hasil riset menjadi dasar perkembangan kurikulum parenting class yang terintegrasi dengan sisi terapi. Bagi orang tua, memberikan wawasan tentang strategi pengasuhan spesifik yang terbukti efektif meningkatkan kemandirian anak ASD. Untuk latar belakang dan urgensi masalahnya yaitu anak ASD mengalami defisit persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial yang menghambat kemandirian, terutama pada self-care yaitu makan, mandi, dan berpakaian. Lalu ketergantungan tinggi pada orang tua hingga usia dewasa. Lalu pola asuh menjadi faktor eksternal penentu keberhasilan adaptasi. Untuk prevalensi anak ASD di dunia, menurut WHO 2023, estimasinya hingga 1 dari 100 anak terdiagnosis ASD. Untuk di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes 2024 mencatat adanya peningkatan kasus ASD di Indonesia. Untuk Jawa Barat, tercatat bahwa sebagai provinsi dengan jumlah siswa SLB autism tertinggi di Indonesia. Kesenjangan penelitian, lokasi minimnya studi di area yang penyangga ibu kota atau Cibinong dibandingkan kota besar seperti Jakarta. Subjek lebih fokus terhadap diagnosis ASD murni, membedakannya dari disabilitas intelektual umum. Menurut variabel, menguji korelasi langsung antara input pola asuh dan output kemandirian secara kuantitatif. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hubungan pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak dengan Autism Spectrum Disorder di klinik A. Untuk tujuan dan manfaat penelitian yaitu tujuan dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Tujuan umum yaitu menganalisis hubungan statistik antara pola asuh orang tua dengan skor kemandirian anak ASD. Untuk tujuan khusus sendiri itu mengidentifikasi pola asuh dominan antara otoriter, demokratis, dan permisif, lalu mengukur tingkat kemandirian anak ASD dengan fungsional anak dengan WIFIM. Manfaat penelitiannya yaitu secara teoritis memperkaya literatur terapi okupasi, khususnya validasi model POP dalam setting klinis Indonesia. Untuk praktis, menjadi dasar evaluasi program terapi dan edukasi keluarga di klinik A. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini untuk membangun perkembangan yang menyatakan bahwa kemandirian anak merupakan hasil interaksi antara faktor lingkungan dan individu. Pola asuh bertindak sebagai faktor lingkungan utama atau input yang dipengaruhi oleh latar belakang orang tua. Pola asuh ini kemungkinan mempengaruhi kemandirian anak yaitu output. Dalam perspektif terapi okupasi, ini selaras dengan model POP, di mana performa okupasi atau kemandirian ditentukan oleh interaksi person, yaitu anak, environment orang tua atau pola asuh, dan occupation aktivitas sehari-hari. Lalu untuk kerangka konsep, penelitian membatasi fokus pada hubungan korelasional antara dua variabel, yaitu variabel bebas X adalah pola asuh orang tua yang diukur menggunakan kuesioner PSDQ untuk menentukan kecenderungan gaya pengasuhan. Lalu untuk variabel terikat Y adalah kemandirian anak yang diukur secara objektif dengan modified WIFIM. Panah menunjukkan hipotesis adanya pengaruh atau hubungan antara variasi pola asuh dengan tingkat kemandirian yang dicapai oleh anak.
Metode penelitian, desain, dan sampel. Desain penelitian menggunakan jenis kuantitatif koreksional, pendekatan cross-seksional, yaitu data diambil pada satu titik waktu. Untuk lokasinya akan dilaksanakan pada di klinik A dengan lokasi Cibinong. Untuk populasi dan sampel, yaitu adalah orang tua yang memiliki anak dengan diagnosis ASD di klinik A. Tekniknya menggunakan proses sampling. Lalu untuk kriteria inklusi, anak usia 3-8 tahun, aktif terapi, dan orang tua bersedia untuk mengisi kuesioner. Instrumen yang digunakan yaitu PSDQ, Parenting Style and Dimension Questionnaire, yaitu mengukur 3 dimensi pola asuh, otoriter, demokratis, dan permisif. Menggunakan 32 item pertanyaan dengan skala Likert 1-4 dengan reliabilitas tinggi. Dan Modified WFIM untuk mengukur tingkat kemandirian fungsional sehari-hari anak. Memiliki 18 item aktivitas dari self-care, mobility, dan cognition. Dibagi menjadi skor 1 hingga 7, yang dibagi menjadi 1 membutuhkan bantuan total dan 7 mandiri penuh. Prosedur dan analisis data. Prosedur pengambilan data yaitu yang pertama ada pengajuan izin penelitian dan kaji etik, yang kedua screening subjek berdasarkan kriteria inklusi, ketiga penjelasan dan pendataan informed consent, keempat orang tua mengisi kuesioner PSDQ, yang kelima penilaian kemandirian anak menggunakan WFIM oleh peneliti. Analisis data menggunakan analisis univariat, yaitu menampilkan distribusi frekuensi karakteristik responden, pola asuh dominan, dan rata-rata kemandirian. Dan menggunakan uji statistik koresional untuk menentukan signifikasi hubungan antara variabel X dan Y. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.